Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabarnya? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama Bu Resti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas bab 7 tentang kitab-kitab suci para rasul. Nah, seperti apa penjelasannya? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kembali lagi belajar pelajaran pendidikan agama Islam bab 7 tentang kitab-kitab suci para rasul. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang menerimanya. Kira-kira beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa ya? Kita lihat rukun iman ini. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. 4, beriman kepada Rasul. 5, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat An-Nisa ayat 136 menjelaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh." Selanjutnya, dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil." Terdapat dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 57. Berdasarkan Surah An-Nisa ayat 136 tadi, kalian dapat mengetahui mengenai kewajiban kalian untuk mengimani Al-Quran dan kitab yang turun sebelumnya. Ayat tersebut bahkan menegaskan bahwa orang yang tidak mau mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala digolongkan sebagai orang yang tersesat. Kemudian pada surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa para rasul tidak hanya diberikan mukjizat sebagai bukti nyata dari kerasulannya, akan tetapi mereka tidak diberikan kitab sebagai pedoman dalam berdakwah. Nah, dengan demikian, kitab-kitab Allah SWT yang disebut namanya dalam Al-Quran harus kalian imani. Kitab-kitab tersebut disebut kitab samawi. Kitab samawi adalah kitab yang turun dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci sebanyak 4 buah. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi ajaran kitab Taurat adalah tentang syariah atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab ini adalah kitab yang mengajarkan petunjuk dan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab ini dijadikan sebagai pedoman untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Bani Israel. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab suci yang terakhir adalah Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Rasul Allah yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran merupakan penyempurna atas kitab-kitab sebelumnya. Ajaran Al-Quran mengatur seluruh aspek kehidupan manusia,
bahkan menjadi rahmat bagi segenap alam. Selanjutnya, Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan perantara malaikat Jibril, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Keistimewaan Al-Quran yaitu Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran di dalam Al-Quran berlaku bagi seluruh umat manusia. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kemurnian Al-Quran akan terpelihara selama-lamanya, terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Tahukah kalian bahwa segala aspek dalam kehidupan kalian sudah ada buku pedomannya? Sebagai umat Islam, kalian memiliki pedoman hidup utama, yaitu kitab suci Al-Quran. Agar kalian dapat menjalani hidupmu dengan baik dan benar, kalian wajib mengetahui dan memahami isi ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Isi ajaran yang terdapat dalam Al-Quran yaitu diantaranya yang pertama, ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah, yaitu ajaran tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, muamalah, yaitu ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Yang keempat, sejarah atau kisah umat terdahulu yang dapat dijadikan suri teladan untuk diambil pelajaran dan manfaatnya. Dan yang kelima, janji dan ancaman, yaitu pahala bagi orang yang beriman dan beramal soleh, serta siksaan bagi orang yang kafir. Al-Quran memiliki beberapa nama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa menyebutkan Al-Quran dengan nama-nama berikut ini. Yang pertama, Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda antara hak atau benar dan yang batil atau yang salah. Terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Yang kedua, Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk. Terdapat dalam Surah Yunus ayat 57. Yang ketiga, Alkitab. Alkitab artinya tulisan. Nama Alkitab disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Yang keempat, Az-Zikra. Az-Zikra artinya peringatan. Nama Az-Zikra terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 9. Selanjutnya, yang terakhir, An-Nur. An-Nur artinya cahaya. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 174. Sikap teladan terhadap Al-Quran. Ada beberapa sikap teladan terhadap Al-Quran yang harus kalian pahami dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Mulai dari mengimani, membaca, memahami, kemudian mengamalkan. Yang pertama, mengimani bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak kebenarannya, petunjuknya, dan terjamin keasliannya. Penjelasan terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, sering membaca Al-Quran dengan tartil, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW untuk menyinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Yang ketiga, memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, karena salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 153. Itulah penjelasan tentang kitab-kitab suci Rasul Allah.
Untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan evaluasi di buku paket halaman 88 sampai 90 bagian A, B, dan C. Silahkan kalian hasilnya fotokan, lalu kirimkan ke ibu bapak guru kalian masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Bagaimana, mudah bukan? Nah, untuk kesimpulannya adalah Al-Quran menjadi kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Seorang muslim wajib mengimani kitab-kitab Allah. Mempercayai kitab suci Al-Quran artinya percaya dan yakin bahwa kitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada manusia untuk diterima dan diamalkan isi ajarannya. Kitab-kitab Allah yaitu yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi ajaran yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya yaitu ketauhidan, ibadah, muamalah, sejarah atau kisah-kisah umat terdahulu, dan janji atau ancaman. Nah, itulah kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan dari pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.